Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Matematika Sistem Presiden Thailand pada hari ini. Seperti biasa pada channel lagi mengenal saya masing-masing. Mulai juga saya berikan di sana. Perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf saya agak sedikit kurang enak badan ya sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa, kita tetap laksanakan untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pembahasan tema kali ini adalah membuat subform dalam form ya, seperti yang sudah saya katakan di pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas ya, nanti akan saya praktikkan bagaimana sih cara membuat subform dalam form ya. Nah, jadi nanti tidak semoga saja tidak bingung ya, karena ini sebenarnya sangat mudah sekali. Cukup diperhatikan, dipraktikkan akan langsung bisa. Saya rasa ini sangat mudah sekali. Seperti itu ya. Kira-kira mungkin bisa kita segera mulai ya, sambil menunggu teman yang lain mungkin nanti segera menyusul untuk teman-teman yang belum hadir. Jadi
kemarin juga ada beberapa masalah, yaitu permasalahan di query ya. Query-nya ada yang tidak tampak, kemudian untuk penjumlahannya tidak sesuai. Nah, setelah saya koreksi, ternyata ada beberapa kesalahan. Itu ada di tipe data dan juga di perumusan. Nah, nanti daripada saya membetulkan satu persatu, nanti saya kasih bahan sampai dengan query ya. Saya kasih free sampai query yang dibuat saya sendiri, nanti akan saya kirim di Classroom. Silahkan kalian teruskan ya, karena pertemuan sudah banyak, tinggal beberapa pertemuan lagi, jadi nanti akan memperlambat waktu kalau memang dibuat dari awal ya. Takutnya seperti itu tidak cukup, jadi saya kasih gratis untuk bahan materi ini, yaitu sudah saya buatkan tabel, kemudian query dan tabel dan query ya, intinya pada seperti itu ya. Untuk tabel dan query saja. Untuk form nanti saya praktikan saja. Yang saya berikan di Classroom itu untuk yang sudah database, yang sudah ada tabel dan query saja, karena kebanyakan permasalahan kemarin adalah di query-nya ya. Jadi yang saya kirim nanti adalah tabel dan query. Kalian tinggal meneruskan, sangat mudah sekali ya, karena intinya sebenarnya kalau ada perhitungan seperti itu, cermat di dalam query-nya dan juga tabel pengisian tipe data dan untuk fill-nya ya sebenarnya ya. Dan juga untuk tipe data itu tidak sembarangan sebenarnya, bisa dikatakan itu harus teliti, cermat. Apalagi untuk query sendiri adalah juga harus ada relasi, kemudian perumusan ya, karena ada perhitungan, harus teliti juga. Tapi jangan khawatir, nanti saya berikan yang sudah jadi, silahkan di download ya untuk semua teman-teman. Saya kasih gratis, tinggal meneruskan untuk form, report, barulah nanti akan saya jelaskan mengenai switchboardnya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Saya praktikan saja ya, saya display saja biar kelihatan. Oke, nah seperti ini nanti akan saya berikan untuk nama database-nya, bisa kalian namai sendiri, ataupun kalau memang kalian mau mencoba agar ternyata salahnya di mana, silakan kalian jadikan bahan yang dari saya ini sebagai objek contoh ya. Tapi kalau memang tidak cukup waktunya, silahkan dikembangkan ya, dikembangkan langsung ke form, report dan lainnya, seperti itu ya. Nah, untuk query-nya kemarin ada beberapa kesalahan, ada yang tidak tampil katanya. Saya lihat juga ya, untuk penilaian-nilainya ada beberapa yang tidak tampil, tidak seperti ini. Nah, ini sudah tampil semua yang dari saya, ini berarti sudah benar. Kemudian untuk relasinya seperti ini. Nah, untuk perumusannya itu seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah ya. Kalau perumusannya salah juga nanti akan perhitungannya kacau ya. Nah, ada rumusnya di sini, if itu jika ya, jika nilai kurang dari 9 misalkan, lulus atau tidak, kemudian nilai absensi plus midnya berapa, nilai akhirnya adalah mutu kali SKS. Nah, ini sesuai untuk perumusannya seperti itu ya. Oke, kemudian setelah ini mungkin kalian pahami, atau memang kalian buat sebagai contoh untuk membuat yang baru, itu lebih bagus, jadi kalian akan lebih paham ya. Nah, sekali lagi, kalau memang waktunya kurang cukup ya, dikembangkan yang dari saya, tidak apa-apa ya, saya permudah, santai saja. Oke, seperti itu, paham ya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai subform ya. Nah, subform di sini adalah form dalam form ya. Jadi di dalam form di sini nanti diharapkan ada subformnya. Nah, ini sangat mudah sekali. Ini berapa menit sudah jadi dan tidak perlu diingat-ingat ya. Saya rasa pasti ingat. Ini dalam bentuk form ya. Ini adalah form. Kalau untuk kita jalankan itu dia seperti ini.
Nah, seperti ini. Kalau untuk add record dia akan otomatis ya. Nah, seperti ini. Untuk delete juga. Kemudian untuk keluar, nah maaf, tadi untuk keluar ya. Sebentar. Oke, itu keluarnya. Nah, kemudian yang kita bahas adalah subformnya. Bagaimana cara membuat subform? Nah, di dalam form, misalkan ini saya baru membuat form 1 ya, form mahasiswa. Kita desain view. Seperti biasa kalau kita mau mendesain, kita mengedit, kita desain view ya. Nah, seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita cari di sini untuk toolbarnya ya. Kontrolnya di sini. Di sini ada subform, subreport ya. Jadi dia bisa dikatakan sebagai subform ataupun subreport. Kenapa? Karena di dalamnya isinya nanti adalah semacam laporan yang ada di database-nya atau di tabelnya. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja dan untuk lebih meyakinkan, berpikir cepat ya. Nah, pada saat kita menginputkan, pada saat misalkan untuk database yang kalian buat ini adalah kalian gunakan, saat kalian menginputkan record baru itu dia kan langsung, kalau kita ke next ataupun ke add new itu kan berarti add record ya, berarti kan nanti dia akan otomatis kosong ya. Nah, blank form ya. Nah, seperti itu. Kalau kita harus mengecek satu persatu ke dalam tabel itu saya rasa kurang efektif. Jadi agar lebih efektif lagi, bagaimana kita buatkan subform atau subreportnya. Jadi kita yakin, oh ternyata kalau sudah kita enter itu sudah masuk. Nah, di dalam subform tersebut atau subreport itu akan tampil nanti di atasnya seperti itu. Oke, paham ya? Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja, tidak usah lama-lama ya. Saya juga kurang enak badan. Kita klik di sini ya, subformnya kita drag di sini. Sesuaikan ya, terserah mau seberapa. Misalkan segini atau segini. Oke, nah saat tampil jendela seperti ini, subform wizardnya. Nah, what data will you like to use your form or report? Jadi data mana yang akan kalian buat ya, yang akan kalian masukkan. Jadi kita pilih use exciting tables and queries. Jadi yang sudah ada di tabel dan query. Kalau kita pilih yang use and existing form, nanti ada form di dalam form ya. Jadi tidak ada laporan, adanya form di dalam form beneran. Tapi kalau untuk di sini yang kita ambil ada semacam report, subform ataupun subreport, itu nanti kita ambil dari tabel ataupun query. Jadi kita pilih use existing tables and query. Jangan lupa ya, untuk di subform wizardnya pilih use existing table and queries. Nah, seperti itu ya, paham ya? Jangan untuk use and existing form ya. Untuk yang atas, kemudian kita next. Nah, karena di sini adalah yang saya buat adalah form mahasiswa, jadi yang kita masukkan ke dalam formnya atau yang kita buat subform dari subreportnya ini adalah dari tabel mahasiswa. Kalau kita yang masukkan misalkan tabel mata kuliah, itu nanti lucu. Kenapa? Karena saat kita menginputkan record mahasiswa, kemudian kita lihat di sini, kok tidak ada reportnya di sini. Katanya kalau ada subformnya itu nanti secara otomatis terrekap di sini. Nah, karena apa? Karena yang kalian masukkan itu bukan tabel yang sesuai. Nah, untuk form mahasiswa berarti saat kita inputkan ke dalam formnya itu tentunya dia akan terrekap di tabel mahasiswa, bukan di tabel mata kuliah atau nilai. Nah, kalau kita ambil yang tabel mahasiswa di sini, berarti nanti dia akan masuk ke tabel mahasiswa sini. Nah, berarti dan juga di subformnya dia akan tampil di sini secara otomatis. Seperti itu ya. Kemudian untuk filenya kita ekspor semua biar kita terlihat semua ya. Perlu kita next. Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan lagi ya.
Jadi sini ada beberapa pilihan. Jadi nanti semacam ada list ya, list seperti ini ya untuk tampilkannya. Kalau define my own di sini nanti per ini ya, per field ya sebenarnya. Kalau untuk choose from list ini bisa per field, bisa hanya using untuk namanya, kemudian untuk tempatnya ya. Tapi kita pilih yang non saja. Nanti akan tampil semua ya. Kalau di sini adalah pengecualian. Dalam artian misalkan kita hanya menampilkan tempatnya, nama saja, kelas saja seperti itu ya. Jadi kita pilih non saja biar kita tampil semua layaknya di tampilan tabel yang kita buat. Seperti itu ya. Oke. Kita next saja. Setelah ini kita pilih non, kita next. Jadi subformnya mau kalian namakan apa terserah kalian ya. Ini untuk mempermudah pemahaman atau bercepat saja ya, kita sesuaikan untuk subformnya mahasiswa ya, berarti mahasiswa subform gitu. Kita finish. Oke, dia sudah masuk seperti ini. Tinggal kalian desain ulang untuk jarak-jaraknya ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau buat kalian desain ulang tidak apa-apa. Ini misalkan subom mahasiswa biar seperti ini aja ya. Oke, barulah kita save. Nah, kita lihat jadinya seperti apa. Seperti ini. Jadi dia sudah ada laporannya di sini, reportnya ya. Report bahwa kita menginput penginputan yang kita masukkan itu masuk ke dalam sini. Kita tidak perlu membuka mengecek satu persatu di dalam tabelnya, tapi di sini isi tabel mahasiswa itu semuanya ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, paham ya untuk mengenai subform. Kalau nanti ada kesulitan mengenai pembuatan subform, silahkan ya. Silahkan ditanyakan. Dan sekali lagi untuk bahan yang kemarin ada beberapa permasalahan yang sudah jadi ya syukur ya, tinggal meneruskan. Kalau yang belum jadi silahkan diambil untuk bahan yang sudah saya buat sampai query di Classroom ya. Nanti bisa kalian ambil, bisa kalian teruskan ataupun sebagai bahan contoh. Untuk perumusannya, untuk fillnya ternyata salahnya saya itu di sini. Itu biar buat pembelajaran kalau memang waktunya luang ya. Tapi kalau memang waktu kalian mepet, silakan tinggal meneruskan yang saya buat ya, gratis, free. Yang untuk kedepannya saya harapkan jangan sampai ada kegagalan seperti itu lagi ya. Untuk setelah membuat setelah query di situ, saya rasa untuk membuat form tidak perlu saya ulang kembali. Ini sudah sangat mudah dan sering saya praktikkan. Dan juga untuk pembuatan subform sudah saya berikan contoh praktiknya tadi. Saya rasa tidak ada kesulitan ya. Oke, seperti itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Simpel saja, agar segera dibuat saja nanti untuk subformnya ya. Dan juga yang belum bisa bekerja maksimal di query-nya, ada yang belum keluar nilai mutu SKS-nya atau nilai yang lain, kalau memang kesulitan ya monggo buat dari yang bahan dari saya. Kalau memang masih ada waktu ya dicocokkan dengan bahan yang dari saya. Oh ternyata salah saya di sini, seperti itu ya. Saya tidak memaksa harus membuat kembali, tapi kalau memang mau pengen lebih paham ya silahkan dicocokkan program kalian dengan program yang saya kirim di Classroom. Itu disesuaikan. Oh untuk tipe datanya apakah saya sudah benar, kemudian rumus-rumus dari yang ada di query-nya itu apa sudah benar, kemudian relationship-nya apakah sudah benar. Nah di situ barulah kalian tahu oh kesalahan saya di sini, seperti itu. Oke, begitu saja ya untuk hari ini dalam pembuatan subform dalam form. Kemudian
pembagian bahan di Classroom mengenai tabel dan query sudah saya upload di Classroom, silahkan diambil kalau memang dibutuhkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan tambahan kita semua ya, bisa dipahami dan juga bisa nanti dipraktekkan dalam membuat subform. Saya rasa tidak ada 5 menit jadi ya untuk pembuatan subform. Nanti ada beberapa form, berarti ada tiga form dan ada 3 subform. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.